Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ideologis dalam politik dunia. Dan video ini merupakan video pertama saya dalam mata kuliah Sosiologi Politik. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang isi dari buku ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Melania Jahanur, NIM 172303001. Saya dari kelas A, semester 8. Kita langsung saja ke pembahasan tentang ideologis dalam politik dunia. Sebelum kita membahas tentang isi dari buku ini, saya pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian politik secara umum dan pengertian politik itu sendiri. Ideologi politik merupakan himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan, keputusan, kekuasaan, dan mengatur untuk menuju ke arah yang lebih baik atau sering disebut dengan madani dan harmonis. Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur, menguasai pengambilan keputusan dan kepentingan untuk menuju ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya, yaitu harmonis dan madani. Ideologi politik merupakan himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan, keputusan, kekuasaan, dan mengatur untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dasar ideologi politik adalah keyakinan akan keberadaan pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi tidak dapat disamakan dengan filsafat yang hanya merenung, namun memiliki tujuan bergerak dalam kegiatan dan aksi nyata. Pada perkembangannya, ideologi terpengaruh oleh kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam masyarakat, tepatnya berada di dalam ilmu sosial. Ideologi politik merupakan himpunan ide serta prinsip yang memaparkan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja serta menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik umumnya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan serta bagaimana seharusnya dilakukan atau dilaksanakan. Yang berikut teori komunis Karl Marx, Friedrich Engels, serta pengikut mereka dikenal dengan Marxisme. Dianggap sebagai ideologi politik yang paling berpengaruh serta dijelaskan lengkap pada abad 20. Contoh ideologi lainnya termasuk kapitalisme, anarkisme, komunisme, konservatisme, komunitarianisme, neoliberalisme, demokrasi Kristen, monarkisme, fasisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, nazisme, liberalisme, dan demokrasi sosial. Ideologi merupakan seperangkat tujuan serta ide yang mengarahkan pada suatu tujuan, tindakan, serta harapan. Maka ideologi politik bisa diartikan sebagai seperangkat tujuan serta ide yang memaparkan bagaimana suatu rakyat bekerja serta bagaimana cara mengatur kekuasaan. Yang berikut, di sini saya mengambil pengertian politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ramlan Subakti, politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Yang kedua, menurut Paul Janet, politik adalah ilmu yang mengatur perkembangan negara, begitu juga prinsip-prinsip pemerintah. Yang berikut, menurut Robson, politik adalah usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Yang berikut menurut Meriam Budiarjo, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Pada saat ini politik tidak lagi
pengertian yang normatif lagi, karena politik yang saat ini kebanyakan didefinisikan adalah politik yang menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan-kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya. Yang berikut menurut Rothschild et al., politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Yang berikut menurut Andre Haywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Yang berikut saya membahas tentang macam-macam ideologi politik. Dalam ilmu politik, dewasa ini berkembang banyak ideologi, diantaranya adalah kapitalisme, liberalisme, sosialisme, Pancasila, dan lain sebagainya. Dengan konflik itu melahirkan kemajuan ilmu sosial, yang terutama ilmu politik ilmu politik yang makin berkembang maju dan melahirkan berbagai paradigma baru. Berikut ini akan dipaparkan ideologi-ideologi yang terdapat dalam ilmu politik. Yang pertama, liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberalis yang mempunyai arti bebas. Dalam liberalisme, kebebasan individu, persaingan pemilik modal, serta pembatasan kekuasaan raja. Sebab itu, liberalisme serta kapitalisme terkadang dilihat sebagai ideologi yang sama. Yang berikut liberalisme ada pada akhir abad 17 berhubungan dengan runtuhnya feodalisme pada Eropa serta diawalinya zaman Renaissance, lalu diikuti dengan gerakan politik masa revolusi Prancis. Liberalisme pada zaman ini terkait dengan Adam Smith, dikenal sebagai liberalisme klasik. Di masa ini, kerajaan bersifat lepas tangan yang sesuai dengan konsep laissez-faire. Konsep ini menekankan bahwa kerajaan harus memberi kebebasan berpikir pada rakyat, tidak menghalang pemilikan serta individu atau kumpulan, kekuasaan kerajaan yang terbatas, serta kebebasan rakyat. Yang berikut kapitalisme. Kapitalisme berasal dari kata kapital yang berarti modal. Modal di sini adalah alat produksi seperti tanah serta uang. Jadi arti kapitalisme merupakan ideologi di mana kekuasaan ada di tangan kapital atau pemilik modal, sistem ekonomi bebas tanpa batas yang didasarkan terhadap keuntungan di mana masyarakat bersaing dalam batasan-batasan ini. Menurut pandangan kapitalisme, setiap individu bukan bagian dari masyarakat, namun pihak yang harus berjuang untuk kepentingan sendiri. Dalam perjuangan tersebut, faktor penentunya ialah produksi. Produsen lemah akan tersingkir serta produsen unggul akan tetap bertahan. Yang berikut menurut Thomas Hobbes menyatakan bahwa setiap orang secara alami akan mencari pemenuhan kebutuhan bagi dirinya sendiri. John Locke memiliki pendapat bahwa manusia itu memiliki hak personal. Adam Smith mengajukan pasar bebas dengan aturannya sendiri, dengan arti tidak ada campur tangan pemerintah di dalam pasar. Teori-teori dalam toko-toko itu semakin berkembang dengan adanya revolusi industri. Yang berikut, sosialisme. Sosialisme merupakan paham yang memiliki tujuan sebagai bentuk mengubah masyarakat menjadi perangkat produksi menjadi milik bersama, serta pembagian
hasil secara merata di samping pembagian lahan kerja dan bahan konsumsi secara keseluruhan. Dalam sosialisme, setiap individu harus berusaha untuk mendapatkan layanan yang layak untuk kebahagiaan bersama, sebab pada hakikatnya manusia hidup bukan hanya untuk bebas, namun juga saling tolong-menolong. Sosialisme yang kita kenal saat ini, sosialisme sebenarnya sudah lahir sebelum dicetuskan oleh Karl Marx. Orang yang pertama kali menyuarakan ide sosialisme ialah